Di video kali ini gue akan membicarakan mengenai salah satu indikator yang cukup banyak dipertanyakan oleh para member ya. Nanya mengenai currency strength dan weakness. Nah, di beberapa video saya yang awal dulu saya pernah menjelaskan mengenai custom currency indicator strength dan weakness. Sebenarnya itu apa? Oke guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Nah, pada kesempatan kali ini gue lagi berada di Swiss Bell Hotel di Pondok Indah ya. Nah, sambil menikmati liburan yang cukup panjang ini, lumayan dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sambil gue staycation di sini. Swiss Bell Hotel ini cukup lumayan ya. Jadi dia itu ada ruang tamunya, lalu ada 2 kamar, yang satu kamarnya agak besar dan yang satu lagi kamarnya agak kecil ya, dimana juga ada 2 kamar mandi ya, 1 kamar mandi di dalam kamar dan 1 lagi di luar, dan ada meja makan, ada ruang makannya, juga ada kitchennya. Nah, jadi ini suasana di poolnya saat ini, dimana sekarang ini jam 12 ya, jam 12 jam 1. Jadi trik saya itu kalau liburan atau staycation di kala pandemi tentunya itu ambilnya harus 2 malam, dan kita akan berenang ya jam 12 jam 1 itu, karena orang lain pada check out kan, jadi itu suasananya kosong sekali. Oke, nah di video kali ini gue akan membicarakan mengenai salah satu indikator yang cukup banyak dipertanyakan oleh para member ya, yaitu adalah para member dan para subscriber juga nanya mengenai currency strength dan weakness. Nah, di beberapa video saya yang awal dulu saya pernah menjelaskan mengenai custom currency indicator strength dan weakness. Sebenarnya itu apa? Jadi sebenarnya begini, pair dari forex itu kan cukup banyak ya, ada euro terhadap USD, GBP terhadap USD, lalu juga ada cross pair seperti GBP terhadap euro, lalu JPY dan seterusnya. Nah, terkadang itu kita suka bingung biasanya menentukan pair mana, dan kalau dicari satu persatu kan itu cukup rumit. Oleh karena itu biasanya saya juga selalu melihat yang namanya indikator strength dan weakness. Ada berbagai macam cara untuk melakukan itu ya. Yang pertama adalah Anda bisa cari di Play Store, itu custom, itu indikator strength dan weakness itu banyak di luar sana. Nah, tapi balik lagi, yang namanya tool satu indikator dalam forex, kalau kita tidak mengerti apa isinya, kita juga bingung dalam menggunakannya. Jadi perlu diperhatikan bahwa yang namanya tool satu indikator itu adalah alat bantu dalam kita mengukur sesuatu. Nah, currency strength dan weakness ini biasanya saya lakukan secara manual ya. Saya sebutnya custom currency strength dan weakness. Gimana caranya? Adalah saya menggunakan indikator rate of change. Jadi step satunya saya pakai pair-pair yang dihubungkan dengan USD atau major pair. Saya gunakan ROC dan saya rate of change ya, itu indikator ROC, dan saya pasang itu 4 week ROC. Jadi saya buka grafik dari weekly, lalu saya ranking, dan kita bisa melihat mana currency yang lagi strong ya, the strongest sampai the weakestnya di mana. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan itu di dalam otak kita supaya kita tahu, yaitu sebagai input bahwa oh, misalnya saat ini AUD terhadap Jepang Yen itu lagi sangat bearish ya, karena AUD-nya sangat weak dan JPY-nya sangat strong. Tentunya kita tidak boleh kaku dalam menggunakan indikator ini. Jadi kita akan kombinasikan dengan price action dan trend direction untuk menentukan roadmap ya, arah dan direction targetnya, lalu cara entry-nya seperti apa. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegram The Trader's Note. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke konten materi, dan tema kali ini adalah currency strength and weakness indicator. Oke, ada berbagai macam cara kalian dalam menggunakan hal tersebut ya. Karena indikator tersebut sebenarnya banyak. Kalau kalian lihat di Play Store, itu juga pasti akan banyak juga indikator currency strength dan weakness. Kalian cari di Google juga banyak. Namun kembali lagi ya, indikator itu kan adalah alat bantu dalam kita itu mengukur sesuatu. Oke. Jadi kalau kita tidak mengerti bagaimana cara kerjanya juga akan percuma. Oke, nah oleh karena itu di video kali ini gue akan sharing bagaimana gue bikin custom currency perhitungan strength dan weakness sendiri ya. Oke. Jadi yang pertama perlu disiapkan adalah 2 ya. Itu pertama adalah Excel ya, Excel, dan satu lagi adalah grafik ya. Grafiknya saya sarankan pakai TradingView. Kenapa? Karena TradingView itu sangat powerful ya, terutama dalam menghitung hal-hal seperti ini. Nah, jadi stepnya saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah kita siapkan major currency pair. Nah, major currency itu adalah semua pair yang belakangnya USD. Jadi ada Euro USD, GBP USD, JPY USD,
CAD USD, CHF dan seterusnya seperti ini ya. Dan kalian perhatikan di sini adalah ada JPY USD yang biasanya kan USD JPY. Nah, di sini saya taruh semuanya USD-nya di belakang. Kenapa? Karena kita mau membandingkan supaya semua perbandingannya itu adalah apple to apple. Karena kita tidak bisa membandingkan Euro USD dengan USD JPY karena itu tidak sama gitu ya. Yang satu USD-nya di belakang, yang satu USD-nya di depan. Oleh karena itu tinggal kita balik aja. Nah, ini kalau di TradingView itu nggak ada masalah. Kalian buka chart JPY USD itu dia akan otomatis, kayak contoh ya, saya buka USD JPY. Nah, ini kan biasanya USD Jepangin seperti ini chartnya ya. Kalian kalau balik JPY USD, ini sebenarnya sama aja, dia hanya mirroring aja dibalik. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu step berikutnya yang kita lakukan adalah saya apply indikator ROC. ROC adalah rate of change yang mengukur tingkat perubahan satu pair ya. Lalu setelah indikator ROC saya apply, saya gunakan tergantung nih kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Untuk trading jangka pendek day trading ya atau trading swing. Kalau untuk trading jangka pendek day trading, kita bisa gunakan saya apply parameternya itu 4 ya. Jadi saya gunakan weekly chart dan saya pasang 4 parameternya di ROC-nya. Kalau kita tradingnya itu swing adalah biasanya beberapa hari ya. Kalian bisa menahan posisi 3 sampai 10 hari ya, 3 sampai 10 candle di daily chart dan itu entry-nya pakai candlestick daily chart. Tapi kalau day trading itu biasanya entry candle-nya pakai H4 atau bahkan H1 dan M30. Jadi tergantung dari kebutuhan. Nah, karena saya yakin biasanya itu para trader itu di day trading ya. Jadi kita akan pakai contoh di sini. Kita akan gunakan day trading dan saya akan pakai parameter 4 ya. Jadi di sini cara apply-nya gampang, tinggal pasang indikator, kita add aja dan itu cari aja rate of change. Kalau bahasa Indonesia itu adalah kecepatan perubahan. Oke, indikator rate of change. Nah, setelah indikator rate of change itu terpasang, di sini saya ganti parameternya jadi kembali lagi tergantung kebutuhan ya. Di sini saya pasang itu parameternya adalah 4. Kalau Anda mau tradingnya swing atau yang lebih panjang lagi, boleh diganti 15 nih di sini. Oke, jadi saya pasang 4 dulu dan kita akan input satu persatu untuk masing-masing major currency. Jadi pertama Euro USD ya. Jadi 4 week ROC-nya berapa? Oke, kita input aja Euro USD. Nah, di sini di paling kiri kan kelihatan ya di sini. Ini kan terlihat kondisinya adalah minus 0,59. Anda lihat yang sebelah kiri ya, pada saat kursor saya taruh di sini minus 0,59. Jadi kita catat ini adalah minus 0,59. Lalu selanjutnya kita akan pasang kita akan buka GBP USD weekly ya. Jadi selalu kita bukanya di weekly. Lalu di sini adalah 0,13 ya, positif 0,13. Kita lihat ke sebelah kiri di sini 0,13. Saya input lagi untuk GBP USD 0,13. Lalu next AUD USD. AUD USD adalah minus 1,87. Oke, sekali lagi lihat yang sebelah kiri pada saat kursornya saya taruh paling kanan. Minus 1,87 saya taruh di sini. Minus 1,87. Jadi ini manual sekali, tapi paling tidak kalau kita lakukan seperti ini, kita akan tahu maksudnya itu seperti apa. Oke, selanjutnya NZD USD. NZD USD di sini adalah minus 0,33. Saya input ya, minus 0,33. Lalu JPY USD. JPY USD di sini adalah plus 0,91. Oke, plus 0,91. Lalu CHF USD. CHF USD di sini adalah 0,39 ya, positif. Dan yang terakhir adalah CAD USD. CAD USD. Dan ini adalah angkanya minus 0,06. Nah, kita input. Lalu selanjutnya apa? Nah, Anda perhatikan ya, yang nggak ada di sini adalah USD terhadap USD karena itu adalah udah pasti 0 koefisiennya. Nah, di sini kita urutkan dari yang paling besar dulu. Yang mana yang paling besar? Ya, di sini terlihat bahwa yang paling besar sudah jelas adalah JPY. Oke, so kita akan input yang paling strong adalah JPY di sini.
Lalu setelah itu di bawahnya JPY ada apa? Kita input manually ya, CHF ya, karena kan ini 0,91, di bawahnya adalah CHF. Nah, terlihat di sini ya, paling strong JPY, nomor 2 CHF. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya JPY dan CHF itu adalah istilahnya itu safe haven currency ya, dimana kalau currency market ini ada rasa takut, dia akan larinya ke JPY atau ke CHF. Seperti itu biasanya. Dan ini biasanya korelasinya juga ke gold ya, karena kalau safe haven itu lagi diburu, maka gold juga akan naik. Jadi ini ada korelasi yang biasanya terjadi antara JPY CHF dengan gold. Biasanya dia arahnya searah ya, dari currency pair-nya terhadap di goldnya juga seperti itu. Ini biasanya, tapi tidak selalu, tapi biasanya seperti itu. Oke, JPY, lalu CHF, lalu setelah itu yang masih positif adalah GBP. Nah, ini agak aneh ya, karena GBP ini karena biasanya ini adalah risky asset, tapi di sini dia tergolong cukup strong. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan deal Brexit yang juga harusnya akan sebentar lagi dia mencapai kesepakatan. Jadi ini kita mencari feeling aja di market, apa yang sedang terjadi di market. Oke, kita kembali lagi JPY, lalu CHF, lalu GBP. Nah, setelah itu kan 0 ya, nolnya kan ini pasti di USD. Jadi kita input USD di sana. Lalu kita masuk ke teritori yang negatif ya. Yang negatif paling kecil itu adalah CAD. Di sini saya input CAD. Lalu selanjutnya setelah CAD lanjutannya mana ya? NZD ya. Oke, JPY, CHF, lalu GBP, USD, CAD, lalu NZD. Setelah NZD, selanjutnya adalah Euro ya, karena di sini Euro USD minus 0,59, Eur, dan yang terakhir ya, yang paling minusnya paling gede atau yang paling weak adalah AUD. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa JPY ini yang paling strong dan AUD ini adalah yang paling weak. Jadi yang perlu diperhatikan pertama adalah bukan berarti Anda melihat wah AUD JPY ini turun berarti saatnya untuk sell. Belum tentu seperti itu. Paling tidak kita tahu bahwa AUD JPY ini kalau kita buka, maka tentunya trennya harusnya dia lagi tren turun. Sekarang kita buka chart AUD Jepang Yen. Saya pakai chart biasa ya. AUD Jepang Yen, kita pakai chart H4. Nah, Anda perhatikan di H4 terlihat AUD Jepang Yen ini sedang turun. Oke, lalu selanjutnya apa yang bisa kita lakukan di sini? Saya biasanya buka ke grafik daily dan saya mau lihat ya, apakah turunnya itu udah mentok kena support kuat atau belum. Karena kalau turunnya mentok kena support kuat, maka justru terkadang kita bisa mau cari entry untuk buy gitu. Jadi kita counter. Jadi terkadang kalau yang paling lemah di sini AUD terhadap Jepang Yen, trennya dia udah pasti turun. Kalau dia ketemu support kuat atau key level, apalagi ada pattern misalnya falling wedge gitu ya, kita malah bisa cari entry buy. Tapi kalau tidak ada support kuat atau pattern yang bagus untuk di counter trennya, maka lebih baik kita ikuti trennya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini kita mengetahui tools ini bekerja seperti apa ya, dan kita bisa create plan dari situ. Jadi kita kembali, pertama saya lihat adalah AUD Jepang Yen. Ini adalah grafik daily chart. Terlihat bahwa trennya ini lagi turun ya. Tahu dari mana? Ya, kalau dari grafik sudah jelas dia lagi tren turun seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa mencari area support yang di sini misalkan. Oke. Kita tunggu support di sini dan kita turunkan time frame sehingga kita bisa melihat seandainya harga AUD Jepang Yen ini bisa kembali naik ke area support sebelumnya yang menjadi resisten, maka di area di sini saya akan mencari peluang untuk sell gitu ya, karena sesuai dengan directional bias yang saya tentukan tadi. Jadi kurang lebih dasar pemikiran seperti itu. Ini salah satunya adalah untuk membuat watchlist ya. Kita membuat watchlist dan melihat patternnya itu seperti apa dan kita bisa memprediksi. Lalu selanjutnya saya akan melihat misalkan di sini ada euro terhadap Jepang Yen. Jadi
AUD Jepang Yen, AUD CHF gitu ya. Jadi kita cross aja. Lalu Euro Jepang Yen dan Euro CHF. So, sekarang selanjutnya saya akan masuk di AUD CHF. Di sini kita akan buka chart daily ya, dan kita pertama lakukan proses identifikasi, lalu terjadi 4 step dalam menganalisa kita lakukan di sini. Jadi di sini lihat trennya adalah turun, oke, lalu dia jatuh seperti ini. Kita identifikasi di mana support key levelnya. Nah, ini kan terlihat di sini ya. Jadi di sini terlihat dia signifikan beberapa kali supportnya itu kena ya. Dan di sini dia udah kena, udah reject seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini dia tidak ada pattern untuk reversal ya. Jadi kalau dia ada pattern reversal, maka tentunya akan lebih enak dicari buy-nya. Tapi karena di sini tidak ada, maka yang bisa kita lakukan adalah ya kita terusin aja trennya seperti itu. Jadi di sini contoh untuk AUD CHF, misalkan saya akan melihat bahwa resisten yang cukup kuatnya adalah di sini. Kalau di H4, oke, so dari sini kita bisa lakukan mapping bahwa dia mungkin akan lanjut turun ke bawah. Jadi di sini udah mulai ada bearish engulfing, bisa dilakukan trading sell gitu ya. Jadi ini mempercepat kita dan mempunyai direction terhadap market. Lalu selanjutnya tadi apa? Euro terhadap JPY dan Euro terhadap CHF. Eur JPY. Oke, Eur JPY juga terlihat. Perhatikan ya, di sini karena kita sudah melakukan berdasarkan ROC tadi, maka kita sudah screening yang memang trennya udah jelas turun gitu ya, dan kita akan coba ikutin tren. Nah, ini kan ada support sebelumnya di sini yang mungkin akan menjadi resisten ya. Lalu kalau key levelnya dia ada di sini. Key level adalah beberapa kali support tersebut dia menjadi support ya. Kayak gini kan 1 kali, di sini 2 kali, di sini ada effort. Oke. Lalu artinya kita di sini bisa dan ini nggak ada pattern untuk misalnya falling wedge ya, ini tidak ada. Karena kalau ada falling wedge maka saya akan cari buy-nya seperti itu. Ini tidak ada, jadi sehingga saya akan lanjutkan saja cara entry untuk sell-nya. Dan di sini ya kita bisa tunggu reaksi harga di sekitaran sini untuk sell, atau kalau dia lanjut ke atas kita akan tunggu di level tersebut ya. Untuk mencari reaksi harganya seperti apa, kita bisa gunakan candlestick pattern di sana. Oke, satu lagi terakhir adalah dari sini, Eur terhadap CHF. Oke, nah Eur CHF juga jelas trennya turun, dan kita lihat apakah support kuat dia udah ketemu, belum ya? Karena kalau dari daily chart tren turun ini support kuatnya jelas di sini. Jadi dia masih ada ruang ke bawah. Identifikasinya seperti itu. Lalu di sini juga terlihat bahwa dia trending down. Oke. So, tentunya area support yang ini akan menjadi area yang bagus untuk kita cari entry sell ya, atau di level atasnya, key level. Nah, di sini juga bisa ya, karena di sini dia terlihat signifikan 1 2 3 4 ya. Jadi itu bisa kita perhatikan. Kita turunkan ke H4 untuk membuat satu planning, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kebetulan dia udah reject ya, jadi harusnya dia lanjut aja. Tapi seandainya dikasih naik, kita bisa tradingkan sell di sana ya. Lalu kita bisa cari entry sell lanjutan itu pada level-level yang saya lingkari di sini. Oke, kita bisa kombinasikan antara stochastic divergence ya, seandainya dia dikasih naik, kita bisa cari bearish divergence di atas. Lalu dia dikasih turun, misalkan kita bisa lihat bagaimana chart pattern dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi ini adalah custom strength, indikator strength dan weakness dari currency pair, yang dimana ini adalah hanya alat bantu bagi kita untuk mempercepat analisa dan tidak terlalu banyak watchlist yang kita punya gitu ya. Seperti contoh dari sini, maka yang saya akan fokuskan adalah 2 teratas dan 2 terbawah aja. Jadi Eur terhadap, jadi yang 2 terweak ya, Eur dan AUD, lalu 2 yang paling strong adalah JPY dan CHF, dan 2 pair itu aja yang saya akan cross gitu ya. Ini untuk bagi Anda yang tradingnya secara part-time dan Anda sangat sibuk bekerja, dan ini menurut saya akan membuat kita sebagai trader menjadi sangat
bisa melakukan screening terhadap market tanpa perlu banyak membuang-buang waktu. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan. Be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.